Pendahuluan. Kedatangan para pedagang India di Kepulauan Indonesia disertai pergelaran kebudayaan yang mereka bawa. Kebudayaan tersebut membaur dengan kebudayaan asing masyarakat di Kepulauan Indonesia. Hasil akulturasi kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India diwujudkan dalam berbagai bentuk. 1. Seni bangunan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha turut mendorong masyarakat Indonesia mengembangkan keterampilan tersebut. Masyarakat Indonesia mengadopsi berbagai teknologi bangunan dari India dan menerapkannya pada pembuatan beberapa bangunan seperti candi, stupa, dan keraton. Agar lebih jelas mengenai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam seni bangunan, perhatikan pembahasan berikut. A. Candi. Istilah candi berasal dari kata candika, yang merujuk pada salah satu nama Dewi Kematian, yaitu Dewi Durga. Terkait fungsinya sebagai pemakaman, sebenarnya yang disimpan dalam candi hanyalah peripih. Peripih merupakan benda-benda yang ditanam di tempat-tempat tertentu dalam candi. Peripih juga dapat diartikan sebagai sebuah wadah yang berisi zat-zat ragawi raja, seperti potongan rambut dan kuku. Konsep pembangunan candi sebagai tempat pemakaman hanya berlaku bagi penganut agama Hindu. Sementara itu, dalam agama Buddha, candi merupakan bangunan peribadatan bagi para biksu dan para penganutnya. Candi dihias dengan berbagai ukiran dan pahatan. Pada candi, menggambarkan keindahan tempat persinggahan sementara para dewa. Berdasarkan konsep makrokosmos, bagian candi terjadi atas alam bawah, Purwaloka, Kamadhatu, alam antara dunia dan alam semesta, Purwaloka, Rupadhatu, serta alam atas, Swarloka, Arupadhatu. B. Stupa. Stupa menjadi ciri khas bangunan suci umat Buddha. Dalam kepercayaan Buddha, stupa mengembangkan nirwana. Stupa berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti tumbukan atau gundukan. Berdasarkan asal-usulnya, stupa merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat abu jenazah. Abu jenazah raja atau biksu disimpan dalam bangunan stupa. C. Keraton. Istilah keraton memiliki kesamaan dengan kedautan. Sekarang disebut kedaton. Keraton dapat diartikan sebagai tempat kedudukan pemimpin desa. Pada masa Hindu-Buddha, istilah kedaton mengalami penyesuaian dengan konsep-konsep kerajaan sehingga menjadi keraton. Keraton berasal dari kata keratuan, yang artinya tempat kediaman ratu atau raja. Keraton merupakan tempat tinggal raja dan keluarganya. 2. Seni rupa dan ukir. Sebelum masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia telah memiliki keterampilan dalam bidang seni rupa. Keberadaan lukisan purba pada dinding gua menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan menggambar di sekitar tempat tinggal mereka. Kebiasaan ini mengalami perkembangan pada masa Hindu-Buddha. Motif-motif yang digunakan juga makin beragam, rumit, dan terpengaruh budaya India. Adapun hasil budaya dalam seni rupa yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha sebagai berikut. A. Patung atau arca. B. Relief. C. Makara. 3. Seni pertunjukan. Bukti-bukti peninggalan tentang perkembangan seni pertunjukan pada masa Hindu-Buddha dapat digali melalui sumber-sumber tertulis dan relief. Beberapa jenis seni pertunjukan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha yaitu seni wayang, seni tari, dan seni musik. 4. Bahasa, aksara, dan seni sastra. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat di Kepulauan Indonesia menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Jawa kuno dan Melayu kuno. Sejak masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, penggunaan bahasa mengalami perkembangan. Bentuk perkembangan dapat terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kitab suci agama Hindu, dan bahasa Pali yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kitab suci agama Buddha. Pada masa Hindu-Buddha juga memperkenalkan masyarakat di Kepulauan Indonesia dengan sistem aksara, yaitu sistem aksara Pallawa. Aksara Pallawa merupakan turunan aksara Brahmi yang dipakai di India Selatan. Aksara Pallawa kemudian berkembang menjadi aksara Hanacaraka yang digunakan dalam aksara Jawa, Sunda, dan Bali. Penggunaan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta turut mendorong berkembangnya kesastraan di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra di Indonesia mendapat pengaruh kuat dari dua epos India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Contoh, tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dan Mahabharata ditambah dengan tokoh punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. 5. Sistem kepercayaan.
Konsep keberlanjutan dalam sistem kepercayaan tersebut ditunjukkan oleh 3 unsur berikut. A. Pada masa praaksara, sistem kepercayaan bersumber pada penghormatan kepada cikal bakal suatu kelompok masyarakat atau pemimpin suku melalui sebuah prosesi ritual. B. Kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan magis atau benda pusaka. C. Eksistensi pemimpin agama yang terus berlanjut dari masa praaksara hingga masa Hindu-Buddha. Kedatangan agama Hindu-Buddha tidak menyebabkan kepercayaan asli masyarakat di Kepulauan Indonesia hilang. Melalui kearifan lokal, masyarakat di Kepulauan Indonesia menyaring agama yang berasal dari luar dan memadukannya dengan kepercayaan asli. Perpaduan ini menghasilkan akulturasi budaya dan menciptakan sinkretisme dalam kepercayaan. 6. Sistem pemerintahan. Kepemimpinan tinggi dalam masyarakat berada di tangan kepala suku dengan gelar datu, atau ratu atau raka. Pemilihan pemimpin pada masa itu dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh di antara yang lain. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan sistem kepemimpinan kepala suku berubah menjadi kepemimpinan seorang raja dengan sistem pemerintahan kerajaan. Raja yang berkuasa memiliki kekuasaan mutlak dan dapat diwariskan secara turun-temurun. 7. Sistem sosial kemasyarakatan. Susunan masyarakat diatur berdasarkan sistem kasta. Sistem kasta diterapkan dengan menggolongkan masyarakat berdasarkan tingkat derajatnya. Dalam sistem ini, setiap orang sudah ditentukan derajatnya. Sistem kasta dalam kepercayaan Hindu sebagai berikut. A. Brahmana. Berperan sebagai penasihat raja dan pendidik agama. Kaum Brahmana terdiri atas pendeta dan guru agama Hindu. B. Ksatria. Terdiri atas penyelenggara dan penata pemerintahan serta pembela kerajaan seperti raja, pembantu raja, dan tentara. C. Waisya. Terdiri atas pedagang, perajin, nelayan, dan pelaku seni. D. Sudra. Terdiri atas pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. 8. Pendidikan. Dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Sekolah tersebut dikenal dengan nama Pasraman. Aktivitas pendidikan pada masa Hindu-Buddha dapat diketahui dari catatan perjalanan Ising dan prasasti Nalanda. Berdasarkan kedua bukti tersebut, terdapat aktivitas pendidikan di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang memberi perhatian pada pendidikan agama Buddha. Di Sriwijaya terdapat seorang guru Buddha terkenal bernama Sakyakirti yang menulis kitab undang-undang berjudul Hasta Danda Sastra. Di Sriwijaya juga didirikan asrama-asrama sebagai pusat pengajaran dan pendidikan agama Buddha yang disebut mandala. 9. Sistem kalender. Pada masa praaksara, masyarakat di Kepulauan Indonesia telah memiliki keterampilan dalam bidang astronomi, yaitu melihat rasi bintang tertentu untuk menentukan arah mata angin saat berlayar dan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas pertanian. Dalam kalender Saka, 1 tahun terdiri atas 365 hari. Selisih tahun Saka dan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh, prasasti Mantiasi peninggalan kerajaan Mataram kuno berangka tahun 829 Saka.